Lari. Ya. Kita nyong. Ayo satu. Ini kakinya bener nggak nih gini? Ajarin dong, Di. Nah. Kakinya gimana kakinya? Nyilang sebelah. Nyilang sebelah. Oh, nyilang sebelah. Masuk lagi bener. Nah, terus. Nih. Ya. Nah, Mbak, kaki gua kurang. Nggak. Oh, gini. Satu. Dua. Tiga. Nanti luas. Nyok. Lima. capek nari. Ngobrolnya dalam dah. Oke. Aduh. Ngobrolnya dalam. Oke, baik. Gua nggak bakat nari. Iya, Mbak. Harus diasah kemampuan itu. Hujan. Gue Epoy, Gue Roganse. tonton terus Kisah-kisah inspiratif dan unik dari perjalanan hidup seseorang. di Jurnal Mata. Hai, kita udah dengan Mbak Diah di rumahnya yang warna-warni nih. Ceria banget warnanya. Banyak ayam. Wah, banyak ayam, banyak tanaman. Untung dan nggak banyak lain-lain. dedek ininya. Makanan ayam. Abis pada makan. Dan pinak. Oke, Mbak Diah apa kabar? Baik, Mbak Evi. Baik. Oh baik. Kok Epoy kelihatan dong. kayak nggak baik? Baik, alhamdulillah. Oh baik. Pucat. Saya baik, Pucat. sehat, masa Kurang sih. olahraga kayaknya. Nggak ada banget. Tadi Bu Evi Epoy gue bilang gitu. Epoy. Oh, Epoy. Roganse. 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 Oh, Epoy. Epoy. Oke, siap. Kita lanjut Mbak Diah, apa kabar? Baik, Mbak Ba- Epoy. Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat, walafiat. Seneng ya, Nyong? Roganse kita nyampe Iya. juga di sini. Ya seneng lah. Sibuk loh. Ini senior nyong. Iya, Ini senior. senior gue di dunia fotografi Fotografer, juga, ya. jurnalis foto. Di Tari? Di Tari. Senior juga, kan? Kayaknya senioran gue. Oh, saya rasa begitu. Enggak lah. Senior banget kalau nari. Dia lebih hebat. Hebat, Lebih pasti hebat. kalau itu pasti udah diakui lah gitu. Udah diakui. Jadi Mbak Diah nih udah kemana-mana narinya ya. Lo bukan cuma di Indonesia, di mana-mana Di nari. mana ya di pinggir ordo. Oh enggak Di ya. New York Fashion Week. Wes. Ah, wah. Kita belum ke Gitu. sono. Di Kanada dan di Irlandia. Wow, kita tadinya mau ke sana juga, tapi nggak lolos seleksi. Sebenarnya aku pengen ngajak loh. Oh iya, Roganse. Roganse. Bagus. Cuma kok kayak menakutkan ya. Kalau gua Takut. breakdance, gua breakdance. Oh, iya. Nanti Saya ketangkep percaya. di imigrasi. Saya rasa itu. Di, Yes. tapi gini di, gua nih banyak referensi lo nih bagus-bagus ya. Dari wartawan sampai sekarang lo sebagai pelaku seni. Yang pengen gua tahu nih sama Epo ini ya, sama penonton Jurnal Mantan yang pasti. Apa sih tujuan lo? Kita cerita dari wartawan dulu sebelum lo berlanjut ke pelaku seni tadi. Oke, jadi awalnya kan lulus kuliah ya, jadi fotografer lah gitu. Emang impian dari kecil tuh pengen jadi fotografer. Kayaknya kalau fotografer keren banget ya. Dan saat itu tahun 95-an gitu kan fotografer sedikit banget yang perempuan. Kalau di lapangan tuh laki-laki semua. Aku inget banget ya, pernah motret bola gitu di stadion. Terus di stadion itu udah gitu. Aku pikir itu apa? Ternyata stadion itu neriakin aku. Karena ternyata aku catchy banget masuk stadion. Aku itu bajunya, jadi Persija kan orange ya. Aku tuh bajunya warna merah. Aku teriak-teriakin gitu loh, beda sendiri gitu loh. Aku masuk, aku nggak ngerti kan. Warna merah dulu tuh sepak bola apa tuh? Yang klubnya tuh? Aku lupa tuh apa, pokoknya lawannya kan pastinya kan. Jadi aku disorak-sorakin gitu. Tapi kok pas aku lihat di viewfinder kamera aku, lensanya kan gede kan. Kok pada muah gitu. Oh. Ternyata aku tuh yang jadi masalah itu. Itu kalau sekolah kayak di STM soalnya. Laki. Giliran ada cewek tuh ya princess Jadi banget udah. Aku datang tuh agak tiap banget emang kan wartawannya lifestyle ya gitu kan di salah satu tabloid ngetop saat itu kan. Jadi kan kita kebiasaan gaya gitu ya. Jadi aku pakai kacamata hitam gitu kan. Terus
orangnya gaya lah dandanannya itu ternyata catchy banget satu stadion. Jadi aku disorak-sorakin, tadi aku nggak kepikiran kalau itu disorak-sorakinnya aku. Ada wartawan senior, ini tau nggak Ji? Yang disorakin tuh kamu, coba kamu lihat gitu. Oh iya bener ternyata aku loh yang di apa sorak-sorakin gitu tuh pengalaman pertama aku itu inget banget motretnya tuh Kurniawan. Oh, Kurniawan. Bola gitu loh. Jadi targetku sebenarnya Kurniawan aja, nggak motret bolanya gitu loh. Dan ternyata spesial banget ya kalau kita jadi fotografer perempuan di lapangan, ternyata yang Kurniawannya tuh ngegolin bola. Terus dia yesnya tuh depan kamera aku. Yes. Wih, dia tahu banget ya. Akhirnya aku ditoyor dong sama sender-sender yang cowok-cowok. Ini nih gara-gara dia nih. Jadi angle-nya cuma di dia doang katanya. Pada ngiri ya. Pada ngiri. Tapi akhirnya pada ngikutan kali. Iya, Akhirnya pada di belakang lo semua tuh. Iya, karena ternyata catchy itu. Jadi ternyata kelebihan jadi fotografer perempuan tuh kayak gitu. Dan all access. Kebayang nggak sih? Menteri mungkin dipegang sama Roganse, nggak mau dong. Sama aku, mohon maaf Pak, geser dikit. Dasnya diberesin, iya Mbak, monggo Mbak, silakan Mbak gitu. Tapi kalau laki-laki nggak mungkin seperti itu. Dan ternyata banyak banget, spesial banget jadi fotografer perempuan saat itu gitu. Karena waktu itu sedikit banget ya. Dan apa ya bisa dibilang sih sangat gaya ya saat itu gitu loh. Di lapangan cuma sedikit gitu loh. Dan Eksklusif lah ya. Eksklusif banget. Dan itu tadi jam terbang kita untuk kemana-mana jadi mudah karena kita akses banget perempuan gitu loh. Ke Jenderal juga, Pak Jenderal gini-gini. Ya siap. Nggak ada yang berani anak buahnya. Cuma kita doang geser-geser boleh. Gitu kan. Nah kayak gitulah hal-hal yang aku ingat gitu kita jadi wartawan. Nah target kedua aku tuh memang. Tapi itu sorry. Udah di Antara atau belum? Waktu itu belum di Antara, masih tablet bintang. Oh, nggak apa-apa. Jadi waktu itu masih jadi fotografer Lifestyle lifestyle ya? gitu. Tapi kok ke bola? Kan Kurniawan ya? Jadi Oh. Profilnya sih. Oh, lagi ngambil profil Kurniawan. Iya, Kurniawan kan saat itu hits banget tuh pemain bola Indonesia yang oke banget gitu ya. Jadi aku ambil profilnya dia. Target itu sebenarnya Kurniawannya aja gitu. Tapi jadi lapangan jadi Lapangan jadi heboh banget. Lo jadi targetnya orang selapangan ya Mbak? Iya, wah dicuit-cuitin sama. Terus lo GR dong ya. Waduh. Salting ya. Boleh juga ya satu lapangan gitu loh. Merasa kece sendiri. Nah, jadi pengalaman itu paling seru gitu. Tapi ada juga sih pengalaman yang menyedihkan ya jadi wartawan gitu. Pernah nih salah satu artis gitu kan. Aku nongkrong di rumahnya karena wartawan lifestyle kan, nongkrong di rumahnya karena buat liputan ke fotografer sama reporterku. Aku cukup sedih sih waktu itu. Rumahnya cukup kaya gitu ya, kaya banget lah bisa dibilang, artis ngetop lah ya gitu. Tapi menurut aku orang yang tidak menghargai orang lain gitu. Harusnya kan Kenapa tuh? Harusnya kan kita sama-sama menghargai ya gitu. Bukannya kita kulit terus dia sesuatu gitu loh. Dia tanpa kita juga nothing ya, betul nggak? Oh, nih kisah-kisah ini ya. Yang nggak enaknya nih, yang nggak enaknya. Ini nggak enaknya, tadi enaknya kan all access gitu kan. Aku nongkrong loh di rumahnya, di teras gitu ya. Dan rumahnya tuh pagarnya tinggi banget. Aku saat itu belum makan. Jadi aku nunggu dia dari jam 12. Dia baru keluar jam 4 sore, setengah 4 sore. 4 jam loh, 4 jam lebih tuh. Ya jam 4-an gitu. Dia bilang soalnya dia tadi malam habis syuting sampai pagi, jadi dia baru tidur, nggak ada yang berani bangunin, sedangkan udah janji sama kita. Terus aku cuma disediain air mineral gelas, dan aku lapar banget, sumpah gitu. Tukang bakso nggak ada yang lewat karena kompleknya rumah. Kalau ada sih udah pasti aku panggil, gitu kan. Dan online kayak GoFood itu kan belum ada ya saat itu, jadi aku benar-benar sedih banget. Di situ aku berjanji suatu hari nanti kalau aku jadi beken gitu ya. Suatu hari nanti kalau aku sering diliput media gitu. Suatu hari nanti ini aku nggak tahu, pokoknya ngebatin aja waktu itu. Suatu hari nanti aku jadi sesuatu, aku nggak akan memperlakukan orang lain seperti itu. Gitu loh. Itu aku sedih banget gitu kan. Maksudnya oh kayak gini banget ya. Capek-capek aku kuliah kuliah di kampus Universitas Indonesia gitu. Kok aku cuma nungguin artis yang maaf banget CV-nya juga bukan yang keren banget gitu ya, bukan yang punya sesuatu gitu something, tapi karena dia beken aja aku harus nangkring di rumahnya dan dia terus tidak dihargain, ya? Nungguin dia tidur gitu. Buat aku itu aku menyedihkan banget. Dan ternyata suatu doa gitu ya terjabah ya. Aku gak nyangka banget. Amin. Aku gak nyangka banget loh. Dan hari ini tuh aku yang diwawancarai media-media itu aku gak nyangka banget. Tapi serunya jadi wartawan tuh gitu sebenarnya. Dinamikanya lah gitu. Memang ya kayak gitu. Nunggu konpres itu. Tapi ini mungkin karena lapar tadi. Iya, jadi kayak menderita sekali saya saat itu gitu. Mana tukang bakso nggak ada yang lewat. Makanya besok-besok kalau liputan bawa roti di tas, bawa tapi ayam. saat itu aku belajar. Jadi aku belajar, akhirnya aku selalu bawa coklat. Dan sampai saat ini
aku selalu punya coklat gitu ya, atau biskuit di tas aku, karena aku pernah ngalamin hal kayak gitu. Aku kan orangnya on time banget ya makan, dan ketika aku sampai 3:30 aku nggak makan tuh menderita banget gitu, ketahuan aku puasa, bener nggak gitu loh. Iya. Ini benar-benar aku nggak nyangka sih gitu loh, maksudnya diperlakukan seperti itu gitu, dan ternyata suatu keinginan gitu ya, pokoknya kalau aku diliput media aku nggak bakal melakukan hal yang sama seperti itu, dan itu ternyata kaget juga gitu, kejadian di usiaku setelah 30-an gitu. Itu tahun berapa tuh kejadiannya tuh? Itu kan tahun 99 2000 lah. Oke, jadi sekitar 20 nggak sampai 20 atau 10 tahunan dari situ lah ya, 15 tahun ya. Iya, 15. Dari situ terwujud. 20 Nyong. Kan dong. Kan 2000. Sekarang. 20 Kan scan-nya udah dari kemarin-kemarin Oh, kan iya, sekarang. iya. Oke. Emang kita kalau soal berhitung agak sulit. Naksos ya. Sama. Kecuali duit. Langsung Susah khatam. juga. Kalau duit langsung khatam. Oke, jadi itu suka dukanya lah ya. Suka duka. Ya. Tapi dulu lu pernah kepikir nggak sih Mbak bakal jadi kayak sekarang nih, profesi lu kayak sekarang nih, pekerja seni gitu? Nggak pernah kepikir ya gitu, tapi waktu itu pernah punya keinginan tuh, jadi kan memang cita-cita dari kecil tuh fotografer gitu, tapi memang papaku kan, aku suka diskusi ya, nonton berita gitu, terus papaku selalu bilang, lihat deh kalau ini loh di korupsi jadi kayak gini gitu loh, terus lihat deh kok di daerah kayak gini ya pendidikan, ada orang dan pakai tali gitu mau sekolah gitu kan. Mbak, suatu hari nanti kamu harus bisa dari tanganmu bisa memberi keberkahan untuk orang lain. Mbak, kalau bisa Doa orang tua tuh ya. betul, jadi perempuan tuh perempuan yang bisa memberikan gitu apa yang dimiliki untuk orang lain. Jadi orang lain tuh kalau bisa hidup dari kamu gitu. Makanya kamu harus punya karya, Mbak. Berikan karya kamu untuk orang lain karena hidup cuma sekali. Berikan sejarah atas diri kamu sendiri untuk berbuat baik. Pesannya gitu. itu ya? Pesannya itu. Terus kepikiran lah, oh iya ya. Terus aku bilang kan sama aku, "Pak, kira-kira kalau aku punya yayasan, aku bisa nggak sih?" gitu kan. Terus kata papaku, "Bisa." Lah, duitnya dari mana, Pak? Gitu kan. Kalau orang berbuat baik gitu ya, terus punya keinginan yang kuat, semesta akan mendukung, Mbak. Karena itu doa gitu loh. Niat ya. Nah, jadi kamu nggak usah takut gitu loh. Karena orang kaya belum tentu bisa memberi, tapi orang miskin juga belum tentu Nggak bisa menerima memberi. terus. Tidak seperti itu gitu. Keinginan dulu yang kuat, Mbak, gitu. Pastikan dirimu kalau kamu itu memiliki tujuan yang baik, gitu. Punya niat yang baik. Gitu. Akhirnya, oh gitu ya, Pak. Jadi aku nggak usah takut. Karena kalau berbuat baik nggak usah takut miskin, gitu. Kamu, papaku bilang, kamu hidup udah cukup, Mbak, gitu loh. Papa dari lahir, papa udah kasih kamu sesuatu gitu. Kamu tinggal berbuat baik yang banyak, gitu. Waktu itu, wow, aku bilang, oke, kayak tugas aku harus berbuat baik yang banyak, gitu ya. Akhirnya cantol lah di sini. Cantol banget. Nah, gongnya itu ketika aku dapat S2, gitu kan. Oh, Aku S2? diterima nih S2 Arkeologi UI, Wih. gitu. Beasiswa 100%. Kok ngambil gitu kan. arkeologi? Iya. Memang aku suka juga Arkeologi benda-benda. itu apa sih yang Iya, sejarah benda-benda kuno, Oh, kuno. gitu. Betul, nih kayak gini nih. Tuh. Oh. Fosil. Fosil-fosil ya? Iya, aku suka banget kan, lihat dari rumahku aja kan, ini kan kuno gitu ya. Memang suka gitu. Jadi aku ambil S2 arkeologi, aku seneng banget gitu kan. Terus diterima, beasiswanya juga full. Nah, uang beasiswa ini yang aku gunain buat bikin yayasan. Karena kan aku nggak pakai uang beasiswanya ya. Karena kan satu aku udah kerja saat itu gitu kan. Jadi uang beasiswa ya aku keep gitu kan. Terus aku buatlah yayasan tersebut. Nah, benar-benar dari uang lo itu ya? iya. Terus buatlah namanya Yayasan Belantara Budaya Indonesia yang merupakan tesis aku. Oh, Iya, tesis. gitu. Bahan tesis ya. Bahan tesis yang aku aplikasikan. Kata profesorku tuh bilang sama aku gitu, wah kalau kamu begitu namanya kamu cum laude yang sesungguhnya. Ya, gitu organisasi. Jadi aku pinter loh. Oh iya pinter. Iya. Jadi lulus, berarti lulus ya? S2-nya ya? dong. Oh lulus ya? Tapi nih balik lagi nih, gua coba flashback lagi nih. Ada yang belum kelar nih. Kenapa lo memilih fotografi? Oke, jadi waktu SD pasti pada kaget deh. Aku itu waktu SD seneng banget baca majalah. Bayangin anak SD baca majalah Bobo, gitu ya. Baca majalah film, baca majalah gadis, high, mode. Bayangin deh. Jadi Anak aku SD. memang tertarik
buat fashion. Oke. Gitu, buat fashion. Tertarik banget. Akhirnya aku minta sama papaku, "Pak, beliin kamera." Nah, aku beliin kamera itu Pocket. Kodak gitu ya. Oh, Kodak ya. Kodak kan. Terus Ricoh. benar Ricoh. Aku udah beliin tuh kamera pertama waktu SD. Pas aku fotoin, temen-temenku pada suka. Kata fotoku tuh bagus. Terus sering banget digedein gitu. Oh, Temen-temen di- nih bagi klisenya. Dipajang jadi ya. Dipajang. Terus punya kebanggaan tersendiri gitu. Terus merasa punya bakat lah ya. Merasa punya bakat di SMP. Terus pas SMA aku udah bilang, "Wah, papa, aku pengen masuk jurusan fotografi." Nggak boleh sama papaku. Kata papaku, keilmuan tuh nggak harus masuk di sekolah-sekolah seperti itu. Pokoknya kamu masuk UI, abis itu papa beliin kamera, kamu jadi fotografer bisa. Boleh. Otodidak lah ya, otodidak ya. Keilmuanmu, papa berkeinginan untuk tetap di fakultas misalnya ilmu sosial, ilmu politik, karena aku fisip PS1-nya. Terus aku iyain, tapi aku mau punya studio, aku mau begini gitu. Papaku, iya, kamu boleh les fotografi apapun gitu loh. Karena takutnya, kata papaku, takutnya aku kayak suka-suka sesaat gitu loh. Gitu loh. Jadi abis itu menghilang gitu Angin-anginan loh. ya? Ternyata tidak sama sekali. Jadi Masih. aku inget banget kamera pertamaku Nikon FM2 Black Body. Udah keren banget ya. Aku inget banget harganya 1,1 juta. Itu udah mahal banget. Itu Udah gue mahal masih banget. ada tuh, Di. Apa? Gue masih ada tuh FM2. Aku masih ada juga. Terus abis itu nambah lagi pakai motor drive yang bunyinya tuh Yoi. cekrek, kokang cekrek, waduh, ya kan peletak bunyinya tuh. Itu zaman itu udah keren banget. Udah gaya mati dia, gaya banget dia. Gue banget. Gue banget. Pakai kamera gitu kan, cewek. Gayanya lifestyle. Aduh, lifestyle, motret hitam putih, ingat banget deh. Pakai Ilford, nggak ngerasain kan. Darkroom sendiri, wah gaya banget. Perempuan mana tuh? 1001. Iya benar. Gaib, ini gaib nih. Bukan unik, gaib. Ini gaib Ini perempuan foto ini. aku nih, tuh hitam putih. Jadi itu jadi apa? Papaku percaya, oh ternyata anaknya tuh serius ya dunia fotografi. Terus papaku bilang, "Papa kasih modal bikin studio," gitu ya. Kasih modal tapi kembaliin duitnya. Gitu. Jadi papaku nggak mau dong ngasih modal kayak apa ya, anget-anget tai ayam gitu langsung hilang gitu kan. Ya balikin uangnya gitu. Siapa? Ya udah aku langsung tuh bekerja keras banget, motret kawinan gitu. Nah ternyata foto-foto aku ini banyak diminati pejabat. Akhirnya aku termasuk perempuan sukses di usia muda, aku bilang gitu. Itu umur Bukan berapa tuh? sombong. Iya. Dari hasil fotografi aku udah bisa beli rumah. Sombong banget. Sombong ya aku ya. Sombong, Sombong banget. Dikira dia doang yang mau kawinan, Tunggu, Bray. dari itu udah bisa beli rumah loh. Iya, aku Woi. bisa beli rumah. Aku punya tabungan yang cukup Umur banyak. berapa itu? Umur berapa? Itu masih kuliah. Masih Oke. kuliah aku, masih kuliah. Umur Yang di FISIP ya? 22, 23 apa? Yang di FISIP kan? Iya, masih kuliah di FISIP. Masih S1. Iya. UI. UI. Jadi bisa dibayangin, aku jam terbangku ya Jumat Sabtu Minggu itu udah full. Aku nggak kayak anak-anak zamannya. Aku udah kerja tiap hari Sabtu Minggu. Mobilku Jeep, atas udah aku ikat pakai background Lu segala tomboy ya? macam. Sebenarnya Aku tomboy bukan ya? termasuk perempuan feminin ya, gitu. Perkasa tepatnya. Bus. Bukan begitu. Ya, iya. Terus jadi aku Ngeri, gue ngeri. dia menangnya pakai gembok. Gue gembok loh. Kuncinya udah hilang kan? Nah, terus jadi aku kalau Jumat Sabtu Minggu tuh motret kawinan, lumayan klien-klien aku jenderal gitu ya. Sampai akhirnya klien aku ada loh Ibu Presiden gitu ya. Keluarga Ibu Presiden, salah satu presiden kita, jadi itu klien aku. Keren. Tetap gitu. Akhirnya pas aku menikah, aku masih terus jadi fotografer. Nah, aku hamil kan, terus keguguran. Aku sedih banget. Aku bilang nih, kalau aku hamil lagi, aku Oh, lu foto. nikah muda? Lu nikah Enggak lah, muda? 27 cukup 27. lah. Nah, pas aku nikah, aku kan hamil gitu kan, hamil pertama keguguran. Aku bilang, kalau aku hamil lagi, aku mau foto-foto diriku, merayakan kebahagiaanku. Ternyata foto hamil aku itu disukain sama klien-klien yang wedding. Jadilah klien aku itu Pre-wedding dari ya? mulai Lanjut. pre-wedding, wedding, Hamil. melahirkan loh, Oh, melahirkan. prosesnya sampai proses Iya, gitu. sampai proses. Kebayang nggak satu Keren. keluarga aku pegang sampai melahirkan, sampai anakku umur 1 tahun sampai segala macam. Itu ada klienku yang sampai seperti itu. Hamil kedua sama aku lagi, kebayang nggak Ron? Udah kayak semuanya udah punya catatan gitu loh. Mbak Dia, aku mau melahirkan jam segini subuh-subuh. Order tuh ya. Iya, biasanya itu yang sesar ya. Kalau yang itu kan nggak mungkin. yang Nggak sesar boleh. biasa, ya. Gitu. Jadi aku akhirnya memutuskan pameran tunggaku 9 months judulnya. Oh, Jadi 9 aku bisa months. dibilang waktu itu fotografer pregnancy pertama di Indonesia. Oh iya. Iya. Itu udah lu pamerin di Antara itu.
Enggak, aku pamernya di Plaza Semanggi. Billboardku besar banget karena waktu itu belum ada orang kepikiran hamil itu di foto segitu fashionnya gitu loh. Biasanya saat aku dulu hamil tuh kayak ditutup-tutupin gitu, gendut kan, pakai daster. Iya. Belum kayak Malu ya. sekarang. Mulai-mulai lo tuh lah yang Iya, fotonya hamil-hamil gitu. Jadilah aku punya klien pregnancy fotografi, makanya media-media juga ngeliput aku harian-harian utama gitu di halaman utama loh, merayakan kehamilan dengan Dia Kusuma Wardani gitu. Dan aku senang banget. Jadi goal aku yang pertama jadi fotografer itu sudah membuat teman-teman media gitu meliput aku. Nah, jadi itu akhirnya lu udah membuktikan lah ya. Iya, udah membuktikan kalau diliput ya aku welcome banget loh, nggak bakal lah aku nyuruh nungguin aku. Nih, Nah, air. Tadi lo datang aja udah siap. Oh makan, iya, kan? Kotomi men. Kotomi, gue sih belum makan. Udah dimakan dulu. Nah, jadi itulah salah satu kisah aku jadi media. Nah, pas aku S2 itu, aku mikir gini, wah kayaknya aku udah harus cukup deh, gitu kan, harus cukup. Terus aku bangunlah satu visi yang lain. Visi aku untuk berkarya, untuk memberikan keberkahan atas diri aku, untuk orang lain. Aku pengen seperti doa papaku, bisa memberikan kebaikan dan menebar kebaikan untuk orang lain gitu. Jadi aku buatlah Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Dan saat itu aku langsung berubah haluan dari fotografer menjadi ibu yayasan. ini tari ya. Iya. Nah, itu kenapa tadi kan program Sengaja. kenapa lo seneng milihnya fotografi, terus sekarang kenapa lo milihnya tari, Mbak? Ya, sebenarnya dari kecil aku udah nari. Emang udah ada darah seni ya? Udah dari sendiri dari kecil memang papa mama tuh Asli mana sih? Jawa. Jawa mana? Oh, wajahnya kayak gini, kulitnya gelap. Jawa mana? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Semarang. Ya, papa Semarang, kelahirannya Pati tapi terus mama Madiun, Jawa Timur. Oh, Madiun. Dari kecil udah nari-nari juga tuh. Udah nari, udah main gamelan Jawa. Oh, gitu. emang lingkungan keluarga lo itu ya? Seni Iya, gitu papa, ya, Mbak? papa tuh sering banget ngajakin aku nonton wayang orang, Oh. gitu ya, terus nonton wayang kulit, gitu. Jadi papa tuh memang ngajarin aku tuh mencintai budaya dan tradisi Indonesia. Kata papa kalau nggak kita siapa lagi, gitu kan. Nah makanya ketika aku bilang pengen punya yayasan, papa adalah orang Mendukung yang banget. pertama support aku banget gitu. Bisa mbak, bisa, udah bikin. Support Ya udah, banget ya. support Ini banget. dari tadi lo ngomongin papa ya. Nyokap gimana? Mama udah almarhum, Oh. tapi papa juga udah almarhum Oh, gitu. iya. Cuman memang aku itu dekat sekali sama papaku. Bondingnya tuh dekat banget. Dapet ya. Dapet banget Kuat ya. Papaku adalah buat aku tuh figur apa ya? Pahlawan buat hidup aku, my hero gitu ya. Terus juga profesor aku gitu ya. Jadi memang papa itu benar-benar dari kecil aku udah akrab banget. Jadi mamaku itu ibu yang gimana ya? Kan anak adikku tuh deket banget sama aku. Ya maksudnya lahirnya tuh dempetan gitu loh, nggak jauh. Nah, Jaraknya mama lebih ke fokus tuh ke adikku. Gitu. Jadi papa ambil alih perannya sebagai ibu dan bapak. Jadi aku dipegang banget sama papa. Jadilah aku bukan perempuan yang feminin, lebih perempuan yang jagoan. Tapi Maskulin. dari perempuan yang jagoan ini aku ditimpa banget sama papaku untuk jadi yang mandiri gitu, terus mencintai budaya dengan versinya dia gitu kan. Jadi ya gitulah, jadi aku juga jadi teman ngobrol politik gitu kan sama papaku kan politikus juga ya, dosen, pengacara gitu. Jadi hal-hal seperti itu papa udah ceritain ke aku dari kecil. Jadi terbuka banget pikiran untuk oh ya aku harus gini ya, aku harus jadi orang baik ya versi papaku. Sebenarnya goalsnya yang pertama yang aku pengen adalah bukan kayak sekarang kan aku dapat liputan media di berbagai media tuh udah meliput aku lah tingkat nasional gitu ya, terus penghargaan. Sebenarnya goals dari semua yang aku lakukan tuh ke papa sebenarnya. Buat aku, kalau papa bilang aku udah keren, aku udah bahagia banget. Ternyata yang aku lakuin dengan penuh kebahagiaan gitu ya, dengan dorongan papaku ternyata mengakibatkan dampak yang begitu besar gitu. Aku sering diliput media, aku dapat penghargaan, itu aku nggak nyangka sebenarnya. Goals. Jadi goalsnya ayah. Ya intinya sih sebenarnya apa yang aku lakukan tuh sebenarnya goalsnya ya pokoknya papaku bilang keren, aku udah seneng banget gitu. Jadi buat aku kaget juga sih sampai dikasih penghargaan gitu kan. Ada beberapa penghargaan yang aku terima, perempuan inspiratif di Kementerian A, perempuan inspiratif gitu ya. Itu aku jujur aja nggak pernah nyangka juga bakal di liput media yang satu hari bersama aku dengan aktivitas aku. Artis tuh aku nggak nyangka sama sekali gitu lah. Jadi itu aku percaya gitu semua kebaikan memang berdampak untuk kebaikan gitu.
Jadi kalau aku bilang sih semua yang diucapkan papaku tuh bener semua gitu. Dan aku senang banget gitu karena aku sudah bisa memberikan apa ya sesuatu buat papa terutama, dan juga mengukir sejarah atas diri aku sendiri gitu. Ya aku berharap di waktu-waktu mendatang lebih bisa berbuat baik dan mengukir sejarah yang lebih baik untuk diri aku yang berdampak untuk orang lain. Amin. Tapi gini deh, semua nih udah lo dapet ya. Mungkin ada yang belum lo dapet, yang belum lo inginkan, lo wujudkan ya. Tapi yang perlu penonton Jurnal Mantan tahu nih, perjuangan lo sampai bisa dapetin penghargaan itu kan pasti ada perjuangan yang Pasti. Nah, ceritanya seperti apa tuh yang biar termotivasi nih penonton Jatuh Jurnal Mantan bangunnya nih. ya, Pasti apalagi bikin yayasan ya, itu bukan suatu hal yang mudah gitu loh. Tapi inget ya, kalau kita punya visi gitu ya, punya visi yang kuat, semua tuh rintangan akan kita bisa hadapin gitu loh. Kecuali gini ya, kalau pingin aja gitu loh, pingin sesuatu, cuman pingin lip service itu menurut aku. Tapi niatnya nggak dijalanin ya. Betul, tantangannya itu jadi apa ya, hambatan, jadi hambatan banget buat dia. Tapi kalau kamu memang ikhlas, kamu rela gitu ya, kamu pengen menuju sesuatu titik yang memang kamu akan tuju, semua halangan bisa kamu lalui gitu. Itu kata papaku, jadi aku bertekad banget semua halangan bisa aku lalui. Jadi yang pertama-tama aku bikin kaget gitu ketika bikin yayasan, aku pikir bikin yayasan itu bikin program terus aku jalanin. Ternyata PR-nya tidak seperti itu. Bikin pertama kan programku sekolah tari tradisional gratis gitu ya. Itu tesis aku ya, kenapa aku bikin gratis, karena aku pengen banget anak Indonesia tuh kenal dulu sama budayanya. Bayangkan sekarang ini 8 tahun kemarin ya gitu, itu menurut aku budaya negara asing. tetangga itu terus banget bergulir. Jangan sampai dia menggurus budaya kita ya gitu, yang begitu kayanya gitu kan. Budaya lain masuk nggak apa-apa, untuk memperkaya, tapi tidak untuk menghilangkan. Nah, waktu aku pikir, wah aku harus bikin program nih, program yang bagaimana semua segmentasi bisa ikut di dalamnya. Aku bikin programnya gratis ya, sekolah tari tradisional gratis. Itu dimulai tahun? Tempatnya di 7 tahun yang lalu. Oke, 2000 berapa nyong ya? 13 ya? 13. Menghitung lagi nih susah. Jadi Kita kalau yang mundur-mundur agak susah ya. jadi aku bikin program itu di Museum Kebangkitan Nasional karena aku pengen banget membangkitkan lagi semangat anak muda Indonesia untuk mencintai budaya dan tradisinya. Sekaligus ke museum kali. Sekaligus ke museum, dia triple impact gitu ya, sejarahnya dapat, pelestarian budaya dapat, dan museum jadi dikunjungin. Jadi rame Gitu. ya. Sekarang gimana dong? Kalau anak Indonesia gimana mereka nggak cinta? Kalau mereka tuh nggak kenal. Dan di museum itu mereka harus bisa menggali banyak sejarah, bagaimana nenek moyang kita, bagaimana perjuangan pahlawan kita. Di situ kan ditumbuhkan semangat rasa cinta Indonesia. Nasionalisme itu kan dibangun. Begitupun ayahku juga menjadikan aku hari ini sekarang seperti ini bukan karena tiba-tiba jadi ibu yayasan, tapi kan itu di maintenance dari aku kecil. Mbak, jadi perempuan harus yang baik, cintai budayanya, bangga akan keindonesiaannya, itu kan dari kecil, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk begitu, itu kan berproses. Nah, aku bikin sekolah gratis, ternyata aku tuh di sosial media aku share, aku datang ke RT RW. Aktif lah ya. Lo sendiri itu Mbak, effort lo sendiri ya? Aku nggak punya siapa-siapa, aku bikin sendiri. Ternyata terjadi 50 anak ada di situ. Jadi program pertama 50 anak, aku udah bangga banget 50 anak. 50 anak tuh dari mana aja tuh? Daerah sekitar museum. Mereka datang gitu, Mbak. Mereka datang. Museum tuh di mana ya? Museum Kebangkitan Nasional itu di dekat Senen. Oh, ini Matraman. Enggak, itu lah dekat rumah sakit Gatot Subroto. Iya. Oh iya. Yang belokan itu? Oh iya. Gitu. Museum Stovia orang. Iya, Stovia. Stovia. Oke, jadi disitulah awalnya tuh. Ternyata 50 anak, aku share-share di sosial media. Jadi ternyata sosial media itu penting banget. Iya, loh, kuat gitu juga ya. Nah, jadi memang anak sekarang itu memang banyak yang pintar menggunakan sosial media, tapi kurang cerdas menggunakannya. Karena aku bilang kenapa kurang cerdas? Karena mereka kayak gini, nge-post terus di-delete. Itu buat apa harusnya? Sosial media itu jadi etalase kebanggaan diri, punya karya gitu lah. Jadi lo harus pamer karya lo di sosial media. Sosmed. Kegunaannya itu ya. Jangan muka gini-gini, share, ya nggak ada dampaknya. Tapi ketika kamu punya sesuatu, kamu membuat suatu program, kamu punya karya, share di Share lah. sosial media, itulah gunanya. Gitu. Nah, program kedua bikin sekolah musik, ternyata banyak juga.
muridnya dari 50, 100. Oh, lu buat sekolah musik juga? Iya, gratis. Apa tuh, Gamelan Mbak? Jawa Gamelan. Ya. Oh, gamelan. sama angklung. Tapi tim lo kan ada beberapa dong ya? Ya. Tim lo ada beberapa yang Banyak. ngajar, pengajar Banyak gitu-gitunya. banget. Jadi dari satu sekolah, jadi 2 sekolah sampai hari ini sudah 15 sekolah. 15. Di Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, dan NTT. Keren. Gitu. Gurunya pun juga tinggal nggak hanya satu, gurunya ada 30 guru yang ada di dalamnya karena setiap sekolah ada 2 guru dan ada kepala sekolahnya. Oh, ada kepala sekolahnya. Iya, karena juga. kita menganggapnya itu bukan sanggar tapi sekolah. Karena belajar budaya itu tidak hanya belajar tari dan musik tradisional, tapi belajar budi pekerti Indonesia, belajar etika, adab, penting banget kan akhlak gitu loh. Nah itu yang mau aku ajarkan gitu, kecintaan terhadap bangsa, nasionalisme yang harus dibangun gitu kan. Nah ini kan untuk generasi selanjutnya loh. Kebayang nggak sih kalau generasi kita nggak punya nasionalisme? Iya, gimana belakang-belakang nanti ya. Nah, aku berharap dengan ribuan siswa aku mengajak mereka untuk menjadi salah satu, bukan salah satu ya, salah banyak, maksudnya harus banyak gitu ya, harus jadi gelombang tsunami. Benar-benar sikap nasionalisme itu tertanam nancep gitu loh, nggak hanya lip service gitu, tapi benar-benar dari hati yang paling dalam. Tapi tadi dari 1, 2, terus akhirnya jadi 15, nah tadi apa tuh rintangan yang lo hadapi selama itu? Nah, tadi belum cari tangan, kalau tangan, jadi awalnya tuh kepikiran gini, wah, bikin yayasan itu ternyata pusing banget loh, gratis, memaintenance banyak orang. Betul. Kepala ibu-ibunya, jadi anaknya 3.000 kan, ada kepala ibu Ibunya. 3.000 gitu loh. Ternyata gratis itu pun PR. Karena apa? Ada yang komplain, dong. Contohnya apa? Komplain Contoh komplainnya apa? Kayak gini, Kak Dia, kemarin anak saya narinya udah bagus banget, kenapa nggak pernah dipilih pentas? Padahal yang itu nggak bagus, padahal ibu itu kan melihat perspektifnya dari ibunya Iya. sendiri. Padahal dilihat gurunya ya belum gitu loh. Nah itu kayak gitu aja dikomplain. Belum lagi, maaf nih ya, karena kita jenjang macam-macam ya, dari Iya. kelas A sampai kelas Z. Pasti. Kayak misalnya gini, jadi pembagian makan ya, anaknya ada dapat paha ayam, yang ini dapat sayap, komplain. Kenapa anaknya dapat sayap? Itu kan Hal sepele ya? Sebenarnya hal sepele ya? aku jadi yayasan para tuh Tunggu, tapi itu juga dilakukan ya? Maksudnya mereka juga dapat makan. Iya, jadi goalsnya sama belajar ini untuk anak-anak yang kelasnya A, maksudnya sudah jago nariknya, yang sudah tampil di mana-mana, itu udah dibayar sama kita. Oh. Jadi udah berdampak ekonomi. Oh. Ada anak yang sudah jadi guru, gitu. Jadi aku pengen banget belajar budaya itu nggak hanya sekedar belajar, tapi bisa berdampak ekonomi. Kebayang nggak sih, kalau aku punya ribuan siswa, ada ribuan batik yang digunakan, ada ribuan topeng, suweng, bebat, sanggul, aksesoris sanggul. Berarti kan UMKM-nya bergerak. Iya. Nah, sebenarnya aku bangun nggak hanya nari tradisional itu nggak hanya sekadar tari, tapi hulu ke hilirnya bergerak, gitu. Kalau ini disadari gitu ya sama pejabat-pejabat di daerah, aku berharap banget gitu. Potensi budaya ini penting banget gitu loh. Dan harus Harus dilestarikan. dilestarikan karena berdampaknya tuh ujung hulu ke hilirnya. Si Bayangin UKM nggak? tadi ya. Nari, mereka tampil, mereka udah percaya diri. Mereka sudah mengajak anak-anak itu percaya diri untuk tampil. Kedua, anak-anak itu melestarikan budaya dan tradisi mereka, kearifan lokal mereka. Ketiga, gitu ya. Di dalam suatu tari itu ada pesan di dalamnya. Yang keempat, kebayang nggak sih? Apa yang dia gunakan itu berdampak untuk ekonomi yang mengerjakannya. Topeng, sampur, segala Iya. macam. Iya, Nah, iya. belum pemusiknya. Kalau makin banyak orang yang nari, makin banyak orang yang terlibat, sebenarnya kan ekonominya bergerak terus gitu. Ini yang kurang disadarin kamu takut. Nggak sadar apa pura-pura nggak sadar? Fokusnya, Aku nggak tahu. Menurut kalian gimana? Pura-pura kali ya. Oh gitu ya. Ya sudah lah, ini kan kurang ya. juga. Jadi fokusnya ke penarinya doang kalinya, tapi mereka Pikirnya nggak gitu, nyadari. padahal mereka tidak menyadari. Iya, dampaknya multiplier itu. efeknya Domino, Yes, gitu. yes. Kan itu banyak banget gitu. Berharap banget sih. Mungkin kayak misalnya- sosialisasinya yang Nah kurang. itu dia PR-nya di tempat aku ya, aku mensosialisasikan itu. Yang kedua ternyata yang namanya jadi ibu yayasan itu pusing banget. Pusing. Pertama aku nggak punya duit sama sekali. Aku pernah Pernah ngalamin rekeningku tuh nol semua. Serius. Serius, aku kaget banget kan. Aku Kemana? bener-bener- Yang gua kasih kemana? Jadi aku minta ya nanti ya. Jadi jujur aja, jadi ibu yayasan itu PR banget. Jadi aku pernah ya 3 tahun pendirian yayasan aku itu bener-bener dari duit aku pribadi. Belum ada donatur gitu ya. Boro-boro. Ada donatur. Sponsor ya. Ya, sponsor mana ada yang percaya berada di dalam budaya? Bapak tuh sampaikan seragam tari itu siapin ya Pak ya?
Iya, kalau pentas itu dari kita loh. Kita yang provide loh. Bayangin nggak sih? Jadi aku harus membeli perlengkapan tari sendiri gitu kan? Karena anakku kan ribuan ya. Kalau aku sewa tuh malah takut, dia aku beli. Tapi kalau beli baju satu set baju tari aja, ada harganya 3 juta, ada yang 4 juta gitu, 1,5 juta, ya bisa dibayangkan gitu loh. Jadi aku pernah ngalamin yang namanya nangis-nangis sendiri di dalam mobil karena aku nggak tahu lagi aku harus kayak gimana karena nggak punya duit. Nah ini yang menariknya. Kenapa lo mau begitu? Lo ini nggak ada untungnya ya secara materi ya. Bahkan lo rugi. Tapi kenapa lo mau melakukan itu? Ya, Karena mau melestarikan tadi itu? Iya, karena tadi kalau kita punya sesuatu yang kuat gitu ya, jadi kayak mimpi gitu. Oh ya, bentar gini. Kenapa aku bisa kuat seperti itu? Karena aku nggak nyangka dalam hidup aku itu yang namanya ucapan itu membuat suatu tenaga potensial itu bergerak lebih. Energi. Kak Dia, terima kasih ya. Berkat Kak Dia, anak saya yang Down syndrome bisa pentas. Masya Allah. Kak Dia, terima kasih ya. Berkat Kak Dia, anak saya jadi percaya diri. Kak Dia, terima kasih ya, Kak Dia. Ini kan handphonenya dari Kak Dia. Loh, aku nggak pernah beliin handphone. Enggak, karena duitnya ditabung dari duit hasil dia nari, dia beli handphone. Dan handphone itu buat dia sekolah. Bayang nggak sih? Ternyata yang aku lakuin itu berdampak banget ya buat orang lain gitu. Wah, aku bilang, wah, ternyata aku diperlukan orang ya. Ternyata aku punya value buat diri aku sendiri. Gitu. Tersentuh dong lo ya? Ya tersentuh banget gitu loh, maksudnya, oh ternyata hidup aku tuh berguna gitu loh. Itu kan penting banget ya. Hidup sekali nggak guna, coba mau jadi apa gitu. Kalau bokapku bilang, mau jadi apa kamu? Hidup nggak berguna ya, kamu harus punya value. Diri kamu sendiri, kamu harus memberikan value atas diri kamu sendiri gitu kan. Nah terus aku, itu jujur aja aku rada itu yang bikin aku nggak mau mundur gitu. Pernah sih suatu hari, aduh kayaknya aku nggak sanggup lagi jadi yayasan, pernah lah ya, namanya juga manusia ya kan. Terus aku inget banget kok, aku nangis-nangis di parkiran salah satu kafe gitu. Sendiri Bingung ya? gitu loh, bingung gak punya duit nih kayak gimana. Jadi aku kan masih kerja ya. Jadi inget banget tanggalnya tanggal 27, tapi rekeningku udah nol semua. Bayangin, baru tanggal 27. Nol semua, duit yayasan tidak ada. Dan aku harus, semua duit yang aku punya harus aku bayarin karena gaji orang kan, gaji guru segala macam harus aku bayarin. Terus aku sampai berdoa, ya Tuhan, apakah susah banget jadi orang baik gitu kan? Karena udah desperado banget dong, maksudnya, wah aku harus gimana gitu kan? Aku bukan tipe orang yang minta gitu, jadi aku pendam sendiri kan. Kebayang nggak sih hari gini curhat sama orang yang ada di yang dimakainya jadi sok kaya gitu kan, bener nggak sih gitu? Aku nggak mau. Lo sosok amal-amal. Sosokan banget sih gitu, jadi gue yayasan udah kayak apa? Karena aku pernah banget. Pertama kali aku bikin yayasan, malah sahabatku loh yang bilang gini, lo udah sekaya apa sih di punya yayasan? Kok bukannya dukung ya, tapi kok malah kayak bikin aku jadi kayak pengen mundur gitu. Tapi aku bilang jangan mundur, kalau mundur malahan kayaknya orang meragukan kamu. Kamu harus kasih unjuk gigi. Hari gini nampol orang ya, kalau aku bilang nampar orang itu nggak pakai kata-kata, tapi pakai prestasi. Bener nggak? Bener apa benar? Top. Gitu. Jadi nggak usah dilawan tuh orang-orang yang ngomongin kita, yang gitu-gitu. Nah, aku nggak pernah lawan. Tapi aku selalu akan melempar di sosial media dengan ini prestasi aku yang pertama, ini prestasi aku yang kedua, ini hari aku yang ketiga, ini karya aku yang keempat. Aku selalu kayak gitu. Jadi sosmednya penuh dengan prestasi. Ya. Nah terus tuh akhirnya tuh saldo 0 rupiah gimana? Oh ya udah saldo rupiah, aku jujur aja nangis sendiri. Pertama kali dalam hidup nelfon teman, kata teman aku, terus jadi lo gimana nih Di? Jadi nelfon gitu ya. Ya udah, gue lihat lo masih punya cincin segala macam. Gade, jual. Nggak digadein, aku nggak pernah ke pengadilan gimana, aku bilang gitu. Terus sini kayak KTP gue kalau lo malu. Ya udah, akhirnya pertama kalinya Itu beneran tuh, beneran. Beneran, aku kasih cincin, bilang aku ke temen aku inget banget. Digadein Aku malu kan, belum pernah ke pengadilan, jadi temen aku ya perantara, ada perantara. kayak KTP, jadi tanggal segini lo harus Bayar. dapetin, ya udah, oke gitu, ya udah. Ternyata ada solusinya gitu. Ternyata 3 tahun perjalanan yang seperti itu ya, liku-likunya seperti itu. Ternyata mulai dibuka, ada orang yang mulai perusahaan yang percaya sama kita, mau ikutan support ya. Terus anak makin banyak yang support. Ternyata aku baru tahu namanya bahagia itu nggak hanya materi gitu, nggak hanya yang sesuatu yang bisa kita beli, tapi dapat sesuatu ucapan itu sebuah apa ya,
tidak bisa Puasan batin. dilukiskan dengan kata-kata gitu. Ternyata berguna itu penting banget. Iya. Gitu. Jadi aku waktu itu merasa bangga karena hidup aku bisa berguna gitu itu sih. Perjuangan lo nggak sia-sia lah ya. Nah, jadi ternyata kadang-kadang kalau saat ini malahan gini, kalau misalnya buka tas gitu kok, ini ngapain dulu sebanyak ini tas kan perempuan ya. Iya. Lihat brand sale langsung wah Beli. tasnya nih yang biru, duit gue, pasti gitu doang, gue Iya. kerja, duit gue gitu. Ya, aku udah pada tahapan, bukannya aku gitu ya, aku udah pada tahapan kurang berminat sama hal-hal yang seperti itu kebendaan gitu ya. Aku lebih berminat aku punya karya sesuatu gitu dan kalau aku sekarang udah menggunakan lokal brand semuanya mahakarya dari pengrajin Indonesia gitu kan. Iya. Dan aku mulai kayak ini nih batik dari Tuban gitu kan. Terus ini kebaya jadi aku udah gunain hal-hal yang lokal brand dan aku udah kebendaanku udah turun drastis banget gitu lah. Cintailah produk-produk. Ya kalau dulu kan Ya, gini kan, koleksinya udah. kalau dulu kan punya mobil ini pengen banget Iya, kan, punya iya. mobil yang lebih bagus lagi, punya mobil yang pengen lebih bagus lagi. Kalau aku sekarang udah yang penting ber-AC bisa jalan, nggak mogokan, udah alhamdulillah banget gitu lah. Udah Udah sampai anak-anak, segitunya gitu. lihat anak-anak makin banyak lagi ya. Iya, bukan anak-anak makin banyak. Terus kalau dulu di apa namanya lihat ke mall gitu, bisa sale gitu, terus bisa Pasti. wah langsung Jelalatan kaget ya, banget. jelalatan Langsung ya. nih jenjang udah banyak banget. Sekarang sih sale gitu. Ya udah pada tahapan Nahan. sale gitu. Itu nahan gitu. Nah, nggak nahan juga sih, tapi udah banyak di rumah udah punya gitu. Dan akhirnya Udah sampai ke titik itu. bisa ke titik udah punya. Udah alhamdulillah punya. Karena belajar banget ya kayak misalnya ada Kadiah kemarin hadiah lomba dari Kadiah, akhirnya alhamdulillah Kadiah buat apa bikin jus. Oh ya. Jualan gitu. Jadi jualan jus kan sekarang bapaknya pandemi di PHK jadi kita jualan jus dan jusnya itu kan dari Kadiah. Ya ampun aku langsung iya Bu ya ampun semoga Sedih dong. apa Kadiah sehat terus ya Terharu. bisa terus memberi keberkahan itu rasanya Heeh. gitu kan kok wow apa kok ternyata sesuatu yang cuman jus yang kita nggak pikirin gitu ternyata bisa bikin orang hidup loh itu wow banget gitu jadi aduh aku nggak boleh ngeluh lagi deh kayaknya gitu aku udah cukup lah gitu punya rumah punya yang aku udah punya sekarang ya udah cukup nggak usah bandingin aku sama temen yang lebih kaya gitu loh karena nggak ada habisnya tapi udah cukup gitu loh udahlah gitu tinggal berbuat baik gitu loh yang penting jangan kekurangan cukup kan enaknya tuh cukup mau liburan ada gitu ya cukup mau jajan ada gitu ya nggak usah banyak di rekening gendut tuh nggak usah gitu nggak perlu juga jadi koruptor yang gendut banget rekeningnya nggak perlu juga tapi ketika Gua kurus kok. mau makan ini diajak teman-teman salah satu kafe ada alhamdulillah masih bisa beli gitu ya terus Ingat Rogan sama Epoy kalau ke kafe. ke kafe ada teman mau sotomi belum yang penting kan intinya seperti itu Hal-hal yang membuat lo terharu lagi sama anak didik lo tuh apa tuh? Paling terharu. Mereka pentas gitu ya di belakang panggung, ibunya dandanin. Makanya Neng, nari yang benar kan kalau nari yang bagus, Kak dia bakal jadi pentas kayak gini gitu. Itu rasanya gitu kan. Dengar sendiri gitu ya dari ibunya nyupport anaknya, makanya nari yang bagus supaya dipilih pentas. Itu kan berarti kan kebanggaan ya. Yes, Terus ya. juga ibunya nge-live gitu. Nari bersama menteri gitu loh. Itu apa ya? Aduh. Mereka juga milih ya. Gitu. Spontan ya. Iya. Dari ibu-ibu itu loh. Itu makasih ya Kak dia, kayak gitu. Aduh makasih gitu kayak aduh penting banget ya hidup aku ya. Aku berharap banget aku dikasih kesehatan itu jauh lebih penting gitu kan. Karena aku tetap sehat, tetap semangat, aku bisa terus berkarya itu ternyata lebih penting dari segala-galanya gitu loh. Dan Gitu. itu semakin bikin lo gak mau Iya. berhenti ya Mbak? Betul. Itu aku pengen banget, makanya aku pengen banget di usia aku nanti gitu aku pengen keliling Indonesia dari ujung ke ujung naik jeep. Itu impian aku. Ikut Gitu. Ibu. Oh, mau ikut ya. Fotoin ya. Jadi pengganti ban serep. Kayaknya sih kayak gitu, jelajah Indonesia gitu kan, ketemu orang Harus banyak. itu harus. Terus naik mobil jeep sendiri gitu, maunya seperti itu sih. Pengen punya tahapan itu. Sekalian me time ya? Dia pernah Iya. itu loh. Karena kita harus ngasih diri kita Iya. hadiah loh. Bener dong. Betul. Penghargaan buat Buat diri. diri sendiri. Dia pernah itu ya? Pernah nyewa kapal loh kalau nggak salah untuk me time ya? Iya, rame-rame sama teman. Oh iya. Kapal Dan kayak apa? orang kaya bro. Kapal apa? Dan kayak Bu Yayasan terus Kapal kan. apaan? Pinisi gitu loh di Labuan Bajo. Gaya lu.
juga ya. Patungan, Bu. Oh iya patungan. patungan. Iya, oke kalau itu setuju. Patungan. Kita pernah Nyong ya? Pernah. Pernah. Sponsor kalau kita. Patungan Iya. jalan-jalan kan bahagia banget ya di tengah laut. Kita pernah ngimpi berenang, soalnya, kita gitu. pernah ngimpi. Oh, ngimpi ya? Ngimpi doang. Pernah. Mimpi didoain nanti. Amin, Karena amin, kan semua amin. berawal dari mimpi loh. Yes. Tadi juga gitu ya? Iya, aku pun punya mimpi dulu mau berbuat baik gitu. Dari Ya omongan. kayak liburan itu kan kayak plus banget ya, maksudnya mau liburan tuh bisa gitu, itu udah alhamdulillah banget, gak perlu lah rekeningnya banyak-banyak banget tapi Bener. cukup gitu Cukup. ya, cukup bisa kemana-mana. Sekarang yang penting tuh cukup. Betul. Mau beli rumah cukup. Cukup. Lebih juga bingung ngabisinnya. Tapi kalau dikasih lebih ya nggak apa-apa juga. Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau lebih tuh bisa Disimpan. punya sekolah lagi Oh, iya. gitu kan, bisa berbuat lebih lagi, itu sih sebenarnya. Ini udah 15 nih sekarang sekolahnya ya. Ya, pengennya sih seluruh Indonesia. PNS seluruh Indonesia. Intinya seperti itu mimpinya. Sumatera belum ada ya? Belum. Sun. Belum ada. Sun. Sun. Pokoknya Bapak Gubernur tolongin dong di Oh, iya. Sumatera gitu, langsung ini. Siap. Siap. Gitu sebenarnya kan kalau bisa berbuat kayak gitu sebenarnya budaya juga masuk ya, maksudnya Iya. visit daerah tersebut juga Betul. masuk. Terus tadi yang gue pikirin bener banget loh, kayak kain. Kalau 1000 orang mau narik kain tuh kepake segitu ya. Kayak ulos kepake. Iya kayak yang waktu Songket. lo ngadain 1.000. 3.000. 3.000 yang di Sudirman ya. KI ya. Itu Ada keren. ada presiden juga ya? Enggak, yang presiden waktu acara Hari Batik Nasional. Oh, itu Hari Batik. Yang ribuan itu kampanye kita namanya Tunjukkan Indonesiamu. Itu juga di headline tuh. Iya, itu di HL semua media. Itu event lo bagus, terbaik Iya, ya? itu memang setiap tahun, setiap Agustus. Oh. Itu merayakan kemerdekaan RI dengan bahagia, dengan melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Karena aku mau ngajak seluruh masyarakat gitu ya, kalau bisa tuh global gitu, untuk bergandengan tangan melestarikan budaya dan tradisi Indonesia dan juga bangga, cinta dan rasa nasionalismenya harus tanamkan. Mbak, Karena aku 1000% Indonesia banget. Wih, Oh, oke. ya, emang gua enggak. asli loh katanya. Mbak, gue sebenarnya penasaran gini. Gimana sih tuh anak-anak bisa tetap setia gitu Mbak ikut nari? Kan sekarang zaman sekarang tuh udah banyak yang kayak tadi ya. Masukan dari mana-mana gitu, budaya dari mana-mana. Kok Jadi, mereka masih setia Kalau sih menurut gitu? aku, kita bagaimana kita memaintain Indonesia misalnya gini loh. Nah, kalau belajar nari terus, ya orang pasti makin hilang. Tapi dipentasi, Iya. dikasih reward, tampil di berbagai kegiatan. Itu yang buat dia jadi loyal jadi. Iya, jadi loyal. Satu lagi, ikutan yuk, udah gratis kita tampil-tampil di berbagai Iya, acara gitu. Dapat goodie bag juga loh. Dapat hadiah juga dari ibu yayasannya. Akhirnya yang paling oke ya berdampak ekonomi. Dan gini, ini yang ikut ini sorry ya, apa yang misalnya dari ekonomi menengah ke bawah atau dia yang juga orang-orang mapan juga ikut Tetap tidak? gratis. Aku tidak Nggak milih-milih ya? milihin. Jadi memang Oke. yang aku bisa mereka tampilin yang nggak harus dia orang kaya bakal tampil, nggak juga, karena gratis, semuanya sama Oh, gitu loh. gitu. Jadi Jadi di memang BBI sekolah nggak perlu gratis takut. gitu Anak ya? Down syndrome, anak misalnya ada Oh, anak disabilitas, semuanya punya kesempatan untuk tampil, dan kita akan memberi kesempatan itu. Karena bayangin dong, kalau mereka tidak pernah diberi kesempatan, mereka tidak akan pernah tampil. Dan bagaimana mereka menggali kepercayaan dirinya kalau mereka nggak pernah tampil? Disinilah kita harus nampilin. Kayak kemarin kerja sama orang tua, kontak gitu ya. Abis besok nih mau kerja sama ibu dengan anak berpenyakit langka. Ada ternyata. Mereka hubungin Belantara Indonesia, boleh nggak Mbak? Ngapain? Mau ngapain? Nari. Mau ngapain? Mau belajar nari. Oh belajar nari mereka. Kasih Kayak tarian- gitu. Kasih tarian mereka yang gampang. Terus kita challenge 1 menit aja narinya. Oh, itu Nggak kayak harus gitu. banyak. Pelatihnya khusus nggak sih Mbak? Yang pelatih khusus Besok nggak? sih aku pelatihnya dokter gitu, jadi tahu ya bahasa anak, terus biar bisa memotivasi juga, terus mereka ditampilin, aku mau kasih mereka hadiah gitu. Di juri, kita harus dijuriin ya, terus kita share di sosial media kita kalau Iya. Ronse lihat gitu ya, apa juga lihat di tempatnya kita, di sosial media kita kayak ada Down syndrome nari gitu. Oh ada ya. Jadi kita samain loh, mereka itu anak muda Indonesia loh, gitu. Mereka harus punya kesempatan yang sama. Dan mereka juga wajib tahu tentang budaya kita ya. Harus. Gitu. Mereka ada nggak tapi yang ikut latihan sekian bulan terus itu keluar? Nanti Ada, pasti ada. ada yang kayak gitu, pasti itu mah ada. Nggak Keluar apa-apa masuk itu, ya? itu ya. Buat aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Buat ya. pertama sih, Yang penting satu, udah mereka kenal. nanamin lah ya, nanamin. Tapi kalau mereka sudah terbiasa, mereka Udah. tuh bahagia banget karena mereka udah dijaring. Ya dong sama ini, kalau dirimu SD 01
lingkupnya SD 01 tetangga doang kan, tapi masuk ke Yayasan Nusantara temennya SD 01, 0, Berbaur. 03, 02, belum lagi international school, sekolah swasta bergabung. Dan ketika di tempat aku nggak ada strata, semuanya sama. Jadi orang tuanya juga senang. Nggak ada Oh, anak aku nggak ada geng-gengan. nggak ada geng-gengnya gitu. Dan memang kita ngajarin banget tidak ada geng, tidak ada adab tadi. adab, tidak ngomongin teman dengan kekurangannya, tidak ngomongin agama gitu. Keras. Ganti baterai. Jadi semuanya bisa ikut nari di tempat lo ya? Ya ikut, boleh siapapun, segala usia. Siswa aku tuh ada dari mulai 3 tahun sampai 70 tahun. Oh ya, sampai 70 70. Iya. Cowok, Makanya buat olahraga. cowok cewek itu. Perempuan sih kebanyakan ya, 90%-nya perempuan. yang nari ya? Ya 10%-nya laki-laki di kelas gamelan Jawa sama angklung. Oh. Ada seleksinya juga berarti. Enggak, kalau masuk semuanya bebas, nggak ada seleksi. Kecuali kalau tampil baru diseleksi. Oh, seleksi itu. Ya dong kan siswanya banyak, tapi kan yang nampil nggak mungkin semuanya kan. Tampilan A 5 orang, ada 10, ada 15. Bu Yayasan dulu kan sempet stresnya itu, yang saldonya 0 tuh. Nah sekarang masih ada nggak yang bikin lo stres, Mbak? Yang pasti sih kalau urusan keuangan sih masih ya, kamu tahu di 7 tahunnya ini pun belum bisa dibilang tuh bisa apa lepas landas Mapan. gitu ya, masih terkadang masih mensubsidi gitu. Ya tapi tidak seperti yang dulu ya. Kalau dulu kan bener-bener hampir seluruh 100% pengeluaran yayasan dari Itu tangan aku kan. lo sendiri itu ya? Iya. Iya. Iya, pernah jual tas juga, jual tas branded aku juga ada 3 ya. Gade gelang. Gede gelang pernah. Udah ditebus dong. Udah. Tipi enggak kan? Enggak, TV enggak, alhamdulillah. Ya cukup di perhiasan gitu, Oh, tapi tas pernah aku jual juga gitu. Ya apalah, pokoknya 0 rekening 0 tuh selama 3 tahun itu bukannya sesekali, sering. Suami dan anak lo support ya? Ya sejauh ini nggak apa-apa gitu. Ya karena kan kalau misalnya aku yang 0-0 banget, kayaknya nggak pernah cerita juga sama siapapun. Pernah gerutu Salah nggak? cerita. Pernah Karena udah lewat. pernah gerutu nggak? Pernah menggerutu nggak suami atau anak-anak? Enggak sih, kalau anak-anak kan memang seneng ya, karena kan aku bawa. Jadi kalau aku keliling sekolah, aku bawa dan dia ikutan nari. Oh, Anakku ikutannya. nanti 2 ini yang bakal browsing yayasan aku, mereka udah oke gitu. Jadi kalau ketakutan nggak support, nggak disupport sih, maksudnya nggak boleh gitu, nggak. Semuanya pada senang, maminya jadi bu yayasan, mereka senang gitu ya, karena mereka juga jadi ikutan, malah yang bungsu magang adminnya sosial medianya kita gitu ya, terus mereka juga udah bisa kerja gitu, bantuin yayasan. Dari masih pada muda banget ya. Ya memang aku fokusnya dari muda, kan aku bilang kan semuanya itu diawali dari kecil kan gitu, jadi dia udah punya tanggung jawab. Jadi kalau dari keluarga sih semuanya support gitu ya, cuman ya tadi aku nggak tipe juga sih kalau misalnya kesusahan gitu terus Minta ya. sama Ngemis enggak ya? ngemis enggak banget, cerita gitu ya. Buat aku karena nyeritain kesedihan tuh kamu aku nggak perlu ya, cukup kita sama Tuhan aja yang tahu gitu ya. Setuju. Dan cukup sama jurnal mantan. No ya. Oh nggak boleh juga cerita sama mantan pacar, dosa. Oh, jangan. Ini bukan mantan ex, Mbak. Apa? Romansa? Manusia panutan. Wah. Oh, mantan itu artinya manusia panutan, bukan ex. Oh, Ya. Bukan mantan pacar. oke. Jadi kita anggap kita nih berdua ya, lo sebagai panutan. Ya. Amin, sebagai panutan ya. Dengan- Bisa lebih baik lagi kalau lebih baik panutan. Amin. Dengan perjuangan yang lo ceritain tuh kan Luar biasa ya. luar biasa. Sampai di titik ini ya. Nah, gue nggak tahu lo ke depan capaian-capaian apa yang lo pengen wujudkan lagi nih? Kedepannya sih pengennya ngajak instansi besar gitu ya, pemerintah gitu, terus juga perusahaan-perusahaan besar dengan tangan untuk membuat sekolah-sekolah gratis tari tradisional gitu, karena kan berdampaknya domino ya gitu, banyak banget dampak yang bisa dihasilkan gitu loh. Sekarang kan kalau ngomongin moral ya, ayo belajar budaya, bener nggak Iya, sih? Dalam betul. budaya itu ada adab gitu. Dalam sebuah kain Indonesia aja ada doa di dalamnya, ada pesan moral. Jadi Indonesia tuh begitu kayanya, dan menurut aku sedih banget ketika banyak orang yang di sosial media masih menghujat bangsanya sendiri gitu ya, masih nggak bangga sama budaya sendiri. Menurut aku kok gitu ya gitu. Maksudnya, itu apa yang salah? Pendidikannya kah yang salah gitu? Apa orang tuanya yang mendidiknya salah gitu? Apa pas belajar di sekolahnya juga salah gitu? Itu kan juga harus di review ya gitu.
ini di mana ada orang sampai membenci negaranya gitu kan. Harusnya kan tidak Budaya negaranya. Iya, budaya negaranya. Kita tuh begitu kaya, begitu besarnya, harusnya kita bangga dengan apa yang kita punya gitu. Negara lain, Setuju. bayangin deh, di Indonesia nih, ngomongin ya yang namanya wastra. Wastra itu batik tenun ikat. China. Dari Jakarta gitu ya, pindahlah dikit ke Cirebon, beda batiknya. Banten Geser gitu. kanan Bogor, beda batiknya. Di Baduy ada, Indramayu, Kuningan, Cirebon, terus punya ciri tersendiri. Lasem, Demak, Pati, Rembang, itu sederet aja punya gitu. Betul. Punya ciri sendiri. Di NTT setiap desa punya ciri sendiri. Indonesia tuh udah terlalu kayanya. Setiap desa loh ya, bukan satu provinsi tuh. Punya ciri sendiri. Menurut biasa. aku itu gila banget sih kalau kita tuh nggak bangga sama apa yang kita miliki gitu. Sedih banget sih aku kalau Dengan keanekaragamannya, dengan keberagamannya. Makanya kita harus diajarkan ya, menurut aku tuh kita harus mengajarkan anak kita ya, terutama kita nggak usah ngomongin anak orang lain dulu deh. Kita. Belajar pendidikan itu kan dari rumah. Aku nggak setuju dari sekolah, dari rumah. Adab itu dibentuknya di rumah loh, gitu. Kalau anak aku kok nggak beradab, orang tuanya kayak gimana? Ya. Gitu loh, ya nggak sih? Aku yakin banget kalau kita beradab, anak kita pasti punya adab gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya harus timbulin kan, jangan menyalahkan guru, tapi koreksi diri sendiri dulu gitu. Setuju, Nah, setuju, maksud setuju. aku disinilah peran kita penting banget ya, menanamkan rasa kecintaan kita terhadap budaya gitu ya, nasionalisnya kita dibangun, itu kan sebenarnya adab gitu. Nenek moyang kita itu begitu cerdas ya menurut aku. Coba ada punya Borobudur, punya Prambanan, ada yang namanya bukit apa ya yang di Jawa Barat yang masih digali, ini. Gunung Padang. Iya, Gunung Padang. Itu kan situs yang maha kaya Iya, loh kalau iya. nanti terkuak gitu ya, yang masih aku baca sih. Sesuai ini ya, arkeolog loh. Iya, berdasarkan arkeolognya aku itu Master. masih maha karyanya Indonesia gitu, bakal bisa membalik sejarah banyak Ya. kalau itu sampai terkuak. Jadi aku bilang kita ini negara yang sangat pintar dari awalnya gitu. Jadi yuk gali gitu, maksudnya bangga akan Indonesia gitu. Berarti perjuangan lo masih banyak. Masih banyak, makanya dukung dong. Wow, always selalu. Gitu. Jadi memang harusnya ya itu tadi saling mendukung, saling bergandengan tangan gitu ya. Jadi lu jangan berhenti sampai di sini. Belum boleh berhenti. Belum boleh. Semoga amin. Harus. Diberikan Dan kesehatan. benar harus cetak generasi penerus. Benar. Iya harus gitu. Nggak Kita boleh harus berhenti. rolling terus gitu loh. Jangan berhenti. Apalagi kalau nyalahin doang gitu ya. Ngeritik aja di sosial media. Terus aku lagi pikir, itu yang ngeritik punya karya nggak ya? Ya. Yang ngeritik itu tahu apa? Sudah berbuat apa gitu. Iya. Kan kadang-kadang jempol jahanam banget ya. Aku ngeliat ya menghina presiden gitu ya, menghina menteri A, menteri B. Aku pikir nih yang menghina-hina ini, aku pernah lihat ya di sosial media ini, dia nggak ngapa-ngapain loh. Dia nggak punya sesuatu gitu. Kenapa harus menghina orang seperti itu gitu. Iya, iya. Harusnya kan malu ya. Ya. Ini buat iklan kucing. kucing. Melihara, Mbak. Ya, yang Upin. Oh, Upin. Ipin. Jadi itu tadi maksud aku dosa kan nggak hanya dari perbuatan ya, tapi jempol juga bisa berbuat dosa saat ini. Ya, nggak sih? Dosanya besar deh. Coba dia lihat dari sosial media. Tadi malam tuh aku lihat di siaran sosial media ada kegap perselingkuhan langsung 21K yang share. Wow, aku bilang kenapa kalau begini Cepet banget cepet ya. banget gitu Kalau yang loh. budaya dikit ya. Iya, aku nge-share narik dari sana susah banget naiknya up 2000 aja udah alhamdulillah gitu. Nah, maksud aku kan kita butuh ya, maksudnya butuh supportnya dari halayak sosmed juga loh gitu loh, untuk ngebikin trending gimana budaya ini terus berkembang gitu loh. Kita juga butuh support dari kementerian, pemerintah tentunya gitu ya, karena kan mereka yang punya kuasa buat lebih mendalam gitu ya untuk Mendongkrak lah. kebanggaan tentang kearifan lokal. Pemda-pemda tadi ya Ya. di daerah. Dan ayo bersama-sama gitu kita ngomongin yang namanya keberagaman. Gitu. Makanya Kita kan lahir itu. dari keberagaman gitu. Makanya perjuangan lo belum bisa berhenti. Amin. Terus pesen-pesen lo tuh apa tuh? Pesan-pesan ya, Waris tadi aku udah ngasih pesan loh padahal nggak nyimak. Lebih yang lebih ini. Spesifik. Oke, spesifiknya aku pengen banget
generasi muda gitu ya, generasi Indonesia tuh yang pertama aja bangga gitu akan budaya dan tradisinya gitu, tumbuhkan sikap nasionalisme gitu ya, bergandengan tangan, terima yang namanya keberagaman di Indonesia gitu. Indonesia lahir tuh dari keberagaman, di Indonesia juga yang punya banyak agama gitu loh, makanya tolong di ranah ini gitu loh, tolong deh yang namanya keagamaan kita itu coba diukur kita sama yang sang pencipta gitu nggak sih gitu loh, jangan menghujat orang gitu loh, bercerminlah dulu sama diri kita dulu, itu yang paling utama ya. Terus jangan lupa jempol kalian itu juga bisa berdosa gitu ya, menghina gitu, mencaci maki orang, udah kayak paling kenal, udah kayak paling deket. Aku sampai heran loh kayak gitu. Aku tuh kalau baca di sosial media, kalau aku nggak suka, aku nggak like, aku skip, aku lewatin, aku nggak akan follow kalau aku nggak suka. Kalau aku suka, aku akan follow dan aku akan baca, gitu kan? Bener nggak? Bener. Ini kan sebenarnya cerdas di sosial media, dan juga harus digaungkan ke anak-anak muda gitu. Di sosial media ini kita bisa berprestasi, kita bisa berkarya lewat sosial media. Kan ada youtuber muda yang oke gitu. Kenapa sih nggak bikin youtuber ini berwawasan gitu, misalnya ngajak orang-orang tambah berwawasan kan yang lebih seneng kayak gitu ya. Kayak misalnya nih cerita deh, ini ngomongin sosmed. Tuh orang kenapa sih kerjaannya mamer-mamer mulu liburan? Kalau aku yang ngeliat di sosmed, gila liburannya keren banget, di mana nih? Aku share langsung tak. Besok-besok gue mau tanya nih, liburan ke misalnya nih ke Labuan Bajo, tempat yang paling keren tuh di mana ya? Hotel yang paling murah di mana ya? Kan kayak gitu. Belajar menggali dari informasi. orang, menggali informasi, bukannya Nyinyir ya. sombong banget sih gitu aja pamer. Itu yang ngomong udah kemana aja gitu kan. Sadar gak sih kayak gitu loh. Itu aku sampai heran gitu. Itulah bedanya yang pemikiran positif dan negatif. Iya, kalau aku selalu berpikir tuh positif gitu Iya. kan. Ih keren banget nih orang pakai gitu, kayaknya aku bisa deh kalau pakai kayak gitu. Gitu. Orang lain Tergantung pola pikirnya juga betul, sih. kan misalnya anak muda udah gini. Wah, kenapa aku muda aku kemana aja ya? Padahal aku waktu itu udah jadi fotografer, tapi kan maksud aku berbeda ya treatmentnya. Wow, dulu aku bisa jadi seperti ini loh, lebih dari itu gitu. Keren ya. Semuanya lo keren banget, Mbak. Menginspirasi. Makasih. Jadi ternyata perjuangannya tuh aduh Ron luar biasa. Keren. Dari nol. Dari nol. Lu pasti punya idola. Idola lu siapa? Idola aku itu Pak Jokowi, terus Bung Karno, aku ngidolain. Kan bulan akhirnya sama bulan Juni. Oh, Juni ya? Iya. Sama siapa? Sama Bung Karno, sama Pak Jokowi. bulan Juni. Kalau di dunia foto siapa idola lu? Bos aku dong, dulu mantan bos aku, Oscar Motulo. Halo Bang Oscar. Dia yang ngajarin aku fotografi, terus dia juga yang percayain aku jadi periset foto di berbagai buku yang dia buat gitu ya, sampai buku di luar negeri gitu. Jadi namaku udah tertulis sebagai periset foto internasional. Wow. Yeah. Bang Oscar, makasih. Jurnal Mantan harus ngomong sama Bang Oscar. Iya, aku asisten kuratornya selama 10 tahun. Wih. Gitu. Jadi di dunia fotografi pun aku udah pada titik bisa dibilang cukup bangga sama diri sendiri gitu ya, udah pernah jadi fotografer fashion. Oh ya kemarin kan pernah jadi wakil pemimpin redaksi juga ya, gitu, megang lifestyle. Gitu. Iya. Jadi Tapi sekarang lu masih moto nggak? masih moto tapi lebih kepada kepentingan pribadi. Karena aku nggak bisa bagi waktuku lagi. Kebayang dong kalau klien minta satu minggu aku jadi yayasan, nggak mungkin aku bisa motret lagi gitu. Tapi Yang Wapemret masih? Wapemret udah enggak. Oh oke. Kemarin aja 2 tahun yang lalu ya, 5 tahun aku menjabat Wapemret. Oke. gue mau nanya di terakhir. Orderan foto waktu dulu ya, Ya, Kak. paling pahit di harga berapa? Paling pahit di harga berapa? Bayaran lo berapa bayaran lo? Paling rendah mungkin 1,5 juta untuk Itu zaman itu tinggi lah. 1 juta untuk pas foto. Nah, ini kan Enggak, paling masalahnya pahit. dulu Mbak Diani Paling ini loh. Ini 1,5 Ron, juta. dia ini kan dulu masih langka yang fotografer perempuan jasi, jadi justru lagi Karena cewek ya. masang harga Coba tinggi. kalau cowok, bocap aja tuh bocap. Dan senang banget ya. Pas foto itu juga buat itu kandidat partai biasanya. Partai. Gitu. Dan senang banget orangnya sekarang jadi ketua partai, jadi Wih. aku. Lo panggil dong, masih inget nggak gua foto? Iya. Ajak Oke. ajak yayasan. Aku nggak pernah ngemis-ngemis, Mbak. Iya. Suruh nonton aja, Mbak, nonton dulu. Semoga tergerak hatinya sendiri aja. Nah. Gitu. Buat aku percaya banget sih kalau kita berbuat baik gitu ya.
semesta akan mendukung lah, itu aja sih Iya. gitu loh. Berarti Setuju, ketemu Mbak. orang baik, berteman dengan orang baik kan terus Betul. berjejaring dengan orang baik. Kita ngasih aura positif, kita akan terima aura Terima. positif lagi. Siap. Betul, setuju. Oke. Thank you. Aku Makasih. ngasih aura positif loh. Oh udah dong, ini daging semua ini. Cerita lu tuh daging semua. Oke deh, udah gitu. Oke Nyong, kayaknya cukup ya. Thank you Kit- banyak ya. Sama. Terima kasih banyak Mbak. Eko. Semoga lu makin terus memperjuangkan apa yang lu harus perjuangkan, yang bisa memotivasi. Amin, 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 amin. Ya berharapnya seperti itu ya, maksudnya terus semangatnya konsisten gitu ya, penting banget sih. Oke, kita Terus ya. Terima kasih. kalian kita bisa- selesaiin aja guys ya. Gacor mulu nih, cerewet. Gue Epoy, Gue Roganse, tonton terus kisah-kisah inspiratif dan unik dari perjalanan hidup seseorang. di Cula Mata.